Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru. Simak video berikut. Pada video kali ini kita akan membahas pembagian polinomial. Jadi untuk operasi polinomial itu ada 4, sama seperti bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk aturan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu sama seperti aturan di operasi aljabar. Jadi tidak saya bahas lebih dalam. Namun di sini yang berbeda adalah pembagian polinomial. Nah, untuk pembagian polinomial sendiri kita ada bentuk umumnya dulu. Ya. Jadi untuk fx suatu suku banyak itu dapat dituliskan sebagai gx dikali hx ditambah sx, di mana gx ini adalah pembaginya, kemudian hx adalah hasil baginya, kemudian xx adalah sisa pembagian. Ya, jadi fx ini adalah polinom yang dibagi, kemudian pembaginya adalah gx, kemudian hx adalah hasil pembagiannya, dan sx adalah sisa pembagian. Jadi dalam pembagian polinomial ini tidak hanya mencari hasil pembagiannya, tapi kita juga akan mencari sisa dari pembagian tersebut. Pembagian polinomial sendiri kita bisa kerjakan dengan 2 metode, yaitu dengan pembagian bersusun, sama seperti kita pembagian bilangan. Kemudian yang kedua adalah metode Horner. Sama seperti kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari nilai fungsi dengan metode Horner. Dasarnya hampir sama, cuman nanti ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oke, untuk yang pertama kita pelajari dulu metode pembagian bersusun. Untuk memahaminya kita kerjakan contoh berikut. Di sini saya punya suatu suku banyak berderajat 5, kemudian dibagi oleh x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Jadi polinom juga berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Kita susun dulu dalam bentuk pembagian bersusun ya. Jadi yang di dalam itu yang dibagi di x pangkat 5 dan seterusnya sampai konstantanya. Kemudian yang ada di luar adalah pembaginya. Nah, langkah pertama kita bagi variabel pangkat tertingginya dengan pembagi juga dengan variabel pangkat tertingginya. Jadi x pangkat 5 ini kita bagikan dengan x pangkat 2. Jadi yang tertinggi dibagi yang tertinggi. Ya. Hasil pembagiannya adalah x pangkat 3, kita tulis di atas di bagian hasil pembagian di sini. Kemudian langkah berikutnya setelah kita bagi untuk variabel pangkat tertingginya, kita kalikan hasil baginya dengan semua suku di pembagi. Kita kalikan, hasilnya adalah x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dan seterusnya. Sama seperti konsep pembagian bersusun, kemudian kita kurangkan. Ya, kita kurangkan, hasilnya di sini x pangkat 4 dikurangi x dikurangi 3x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita tuliskan semua sukunya sampai ke konstanta. Nah, di sini x pangkat 5-nya sudah habis. Oke. Berikutnya sama, kita bagi x pangkat 4 ini karena di sini variabel pangkat tertinggi dengan x pangkat 2. Ya, sebagai variabel pangkat tertinggi untuk pembaginya. Ya. Kita ulangi terus sampai selesai sehingga di bentuk akhirnya itu sisanya atau hasil pengurangannya itu variabel pangkat tertingginya itu lebih kecil dari pembagi, maka ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Negatif 4x tidak mungkin dibagi dengan x kuadrat, nanti hasilnya pangkat negatif, maka berhenti sampai di situ. Nah, dalam hal ini negatif 4x ditambah 3 merupakan sisa pembagian.
Ya, jadi hasil baginya yang ada di atas, hasil baginya itu X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3. Di sini berarti ini GX-nya ya, ini pembaginya, hasil baginya yang di atas, kemudian sisa baginya yang ada di bawah, negatif 4X ditambah 3. Oke, itu tadi pembagian bersusun, konsepnya sama. Nah, berikutnya adalah metode Horner. Metode Horner di sini ada dua bentuk soal. Jadi ketika pembaginya bentuk linier atau pangkatnya variabel itu satu dengan bentuk polinom atau minimal bentuk kuadrat, ya, pangkat tertingginya 2. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah dua bentuk linier dan bentuk kuadrat untuk pembaginya. Untuk linier yang kita cari, kita mencarinya sama seperti kita mencari nilai fungsi dengan metode Horner, ya. Jadi untuk nilai fungsinya yang kita peroleh dari metode Horner itu merupakan sisa pembagian. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Di sini contoh pertama dipunyai suatu polinom berderajat 4, ya. Kemudian dibagi oleh 3x plus 7, atau kalau kita ubah bentuknya jadinya x sama dengan negatif 7/3. Di sini kita anggap gx-nya 0, kemudian konstanta dan koefisiennya kita pindah ruaskan, ya. Plus 7 kita pindah jadi min 7, 3 kita pindah jadi per 3. Nah, jadi kita sama saja mencari nilai fungsi untuk x sama dengan min 7/3. Oke, ingat ya, mari kita tuliskan koefisien polinomnya mulai dari x pangkat 4. Kebetulan di sini tidak ada pangkat x yang terlewat, maka kita tulis urut mulai dari x pangkat 4 sampai konstanta, ya. Di sini 3, 13, 11, 8 dan 15 semuanya positif. Kemudian x-nya negatif 7/3. Kita lakukan operasi Horner. Yang pertama 3-nya turun terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan x sama dengan min 7/3 ke atas, berarti diperoleh negatif 7. Kemudian kita jumlahkan lagi, hasilnya 6, kita kalikan dengan min 7/3, hasilnya 14, dan seterusnya sampai ke hasil akhir adalah negatif 20. Nah, negatif 20 ini merupakan sisa pembagian atau SX, ya. Nilai fungsinya itu sebagai sisa pembagian. Kemudian hasil baginya yang mana? Hasil baginya adalah nilai-nilai yang merupakan hasil penjumlahan tadi, mulai dari 3, 6, min 3 dan 15. Menuliskannya itu kita urutkan dari yang paling belakang dulu. 15 ini sebagai konstanta, berarti min 3 ini x pangkat 1, 6 ini x pangkat 2, 3 sebagai koefisien x pangkat 3, ya. Nah, kita tuliskan hx-nya sebagai 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 3x dan ditambah 15. Nah, itu hasil pembagian, ya. Jadi diurutkan dari yang paling kanan, sampingnya sisa. Kemudian sisanya adalah negatif 20, ya, bentuknya konstanta sisanya, bukan bentuk aljabar seperti tadi. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, mari kita lanjutkan dengan contoh metode Horner yang kedua, di mana pembaginya merupakan bentuk kuadrat, ya. Di sini ada polinom berderajat 5 dibagi oleh x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, langkah pertama untuk pembaginya gx-nya itu kita faktorkan sehingga diperoleh dua nilai x, yaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 4, ya. Jangan lupa tadi gx-nya kita ganti 0 dulu. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan metode Horner, urut ya, dari x sama dengan min 2, kemudian baru x sama dengan 4. Sebenarnya bebas mau digunakan yang mana dulu, toh nanti hasilnya akan sama. Kita tuliskan dulu koefisiennya. Di sini kita
diperoleh koefisiennya 1, min 1, min 12, min 6, 28, dan 11. Kemudian kita operasikan dengan X sama dengan min 2 terlebih dahulu. Kita ulangi metode Horner yang tadi. Turun dulu 1, kemudian dikali, dan seterusnya. Sampai ke konstanta diperoleh sisanya adalah negatif 21. Nah, dari hasil pembagian tadi, kita lanjutkan Horner yang kedua dengan X sama dengan 4. Namun, sisa pembagiannya di sini negatif 21 tidak diikutkan ya, nanti berhenti sampai di 16. Kita operasikan dengan metode Horner, sama, sehingga diperoleh sisa pembagian yang kedua adalah 8. Ya. Nah, pembaginya di sini disebut K. Urutan yang pertama berarti K1, urutan kedua berarti K2 pembaginya. Kemudian sisa pembagiannya juga ada 2. Sisa pembagian yang pertama kita sebut S1, sisa pembagian yang kedua kita sebut S2. Nah, di slide sebelumnya kita sudah membahas tadi untuk penulisan sisa pembagiannya ada rumus tertentu, yaitu S2X ditambah S1 dikurangi S2 dikali K1. Nah, mohon diperhatikan, ini rumusnya paten seperti ini ya, tidak boleh salah meletakkan S1 dan S2. Ya, walaupun nanti di sini K1-nya bertukar, nanti S1 dan S2-nya menyesuaikan, pasti hasilnya juga tetap akan sama. Ya. Di sini berarti S2-nya tadi 8, berarti 8X. X-nya tidak perlu diganti ya, karena ini variabel untuk sisa pembagian. Kemudian S1-nya negatif 21, kemudian S2-nya 8, K1-nya min 2. Kita hitung dengan operasi seperti biasa, diperoleh sisa pembagiannya adalah 8X dikurangi 5, yang merupakan di sini SX-nya. Nah, HX-nya sama seperti tadi ya. Jadi kita urutkan hasil pembagiannya di sini 1, 1, min 2, min 2. Kita urutkan dari bilangan yang paling belakang di sini sebagai konstanta. Kemudian min 2 berikutnya adalah X pangkat 1. Kemudian 1 berikutnya adalah koefisien dari X pangkat 2. Dan yang terakhir 1 di sini koefisien X pangkat 3. Sehingga diperoleh HX-nya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 2. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Jangan lupa berlatih secara mandiri ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.